Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Di sini kelompok 6 beranggotakan saya, Rosyidatul Aminah, dengan NIM 4101420005 dari jurusan Matematika. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, silakan Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Askia dengan NIM 3401421065 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanifah dengan NIM 3601421057 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, nama saya Safatira Wijaya dengan NIM 3601421075 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, nama saya Nursianisa Firdaus dari Prodi PCKR dengan NIM 6101421013. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Prakoso dengan NIM 6101421020 dari Prodi PJKRA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Fadil Raharja dari Prodi PJKR dengan NIM 6101421163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Arizal dengan NIM 6301421097 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Selanjutnya, apa sih itu ejaan? Keseluruhan peraturan mengenai bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu. Misalnya mengenai pemisahan atau penggabungannya dalam suatu bahasa disebut ejaan. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga angka dan bilangan, dan yang keempat pemakaian tanda baca. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Next slide. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia yakni ada 26 huruf. Kemudian yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, diantaranya A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Next slide. Yang keempat ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan oleh ai, au, dan oi. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat gabungan huruf konsonan yang berupa KH, eng, NY atau nya, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya yaitu khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku kimia. Contoh selanjutnya yaitu ada kita harus bekerja sama. Yang dilambangkan dengan kalimat pertama
yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya Wage Rudolf Supratman dan Jenderal Kancil. Dalam penulisan nama Wage Rudolf Supratman digunakan huruf kapital. Kemudian dan julukan Jenderal Kancil juga diawali dengan huruf kapital. Next slide. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kakak bertanya, kakak kapan kita pulang ke rumah? Pada awal kalimat dalam petikan langsung juga menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai kata ganti untuk Tuhan. Contohnya ada Islam yang I-nya menggunakan huruf besar, kemudian ada Al-Quran, yaitu nama kitab dengan huruf A menggunakan huruf kapital, kemudian Allah yang menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin, Puput Setiani, dan Sarjana Hukum. Nama gelar kehormatan dan keturunan yang bisa dilihat dari Mahaputra Yamin yang menggunakan huruf besar pada awal kata. Dan untuk nama orang juga menggunakan huruf besar pada awal kata. Dan termasuk gelar sarjana hukum. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, silahkan duduk, kiai, silahkan yang huruf depannya menggunakan huruf kapital, dan kiai yaitu nama jabatan atau kepangkatan yang juga menggunakan huruf kapital. Next slide. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, instansi, atau tempat tertentu. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik yang masing-masing tiap katanya menggunakan awalan huruf kapital. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk nama bahasa, untuk nama bangsa Indonesia, hanya perlu dituliskan huruf kapital untuk nama negaranya saja. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah yang awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada bulan Agustus, hari Jumat, dan hari Natal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Badar dan Konferensi Asia Afrika yang masing-masing tiap katanya diawali dengan huruf kapital juga. Yang kesembilan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama tempat. Contohnya seperti Banyuwangi, Tanjung Harapan, dan Danau Toba. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf
pertama semua kata, termasuk bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Contohnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Pengawas Keuangan. Untuk selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Untuk yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya ada SPD untuk sarjana pendidikan, kemudian ada SH untuk sarjana hukum, dan juga MHum untuk magister humaniora. Kemudian yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, misalnya bapak, ibu, kakak, adik, saudara, saudari, paman, bibi, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, besok paman akan datang. Dengan paman diawali dengan huruf kapital. Next. Yang selanjutnya yaitu huruf miring. Dalam penulisannya juga terdapat ketentuan. Yang pertama yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dengan judul buku Negara Kertagama yang ditulis dengan huruf miring. Contoh selanjutnya, ada contoh dari daftar pustaka Haniah Munal 2006, juara Olimpiade Sains Nasional atau OSN IPA SD, tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, Yogyakarta, Laksana. Ketentuan berikutnya, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, ia bukan menipu, tapi ditipu. Contoh berikutnya, tas bukan termasuk alat tulis-menulis. Untuk ketentuan berikutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Next. Berikutnya ada huruf tebal. Ketentuan yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian, huruf tebal bisa digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya ada 1.1 latar belakang masalah dan 1.2 tujuan. Next. Berikutnya ada penulisan kata. Next. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang terkecil yang mempunyai makna. Contohnya, kantor pajak penuh sesak dan buku itu tebal. Yang kedua ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan merupakan kata yang ditambahkan pada kata dasar. Contohnya, berjalan dan berkelanjutan. Imbuhan ditambah unsur asing biasanya ditambah seperti isme, man, wan, atau wi. Contohnya, sukuisme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Yang ketiga ada kata berulang. Bentuk ulang yaitu kata yang berulang-ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, buku-buku, cumi-cumi, kura-kura, dan lainnya. Berikutnya. Yang keempat, gabungan kata.
Gabungan kata yaitu penggabungan dari kata-kata. Yang pertama, kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan dan sebarluaskan. Untuk yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menyebarluaskan, dan menggarisbawahi. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, kacamata, kilometer, olahraga, dan peribahasa. Next, yang akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pemotongan kata sehingga dapat ditulis, dilafalkan, dan dieja. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Jika di tengah kata ada huruf vokal berurutan, pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contoh, buah, saat, niat, dan lain-lain. Huruf diftong berbunyi ai, au, dan oi. Itu tidak dipenggal. Contohnya, pandai, aula, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, lawan, dengan. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok, caplok, makhluk. Selanjutnya, yang kedua, pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan partikel atau imbuhannya. Misalnya, berjalan, letakkan, merasakan, apakah. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi menjadi biografi. Kemudian menjadi biografi. Introspeksi menjadi introspeksi. Kemudian menjadi introspeksi. Pasca panen menjadi pasca panen. Kemudian menjadi pasca panen. Selanjutnya. Yang keenam yaitu kata depan atau preposisi. Preposisi adalah posisi depan kata yang tidak memiliki imbuhan, awalan, maupun sisipan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. 7. Partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Apakah kamu sudah sehat? Apatah gunanya sedih hati? Yang kedua, partikel pun dan per ditulis terpisah dari yang mendahulunya. Contoh, apapun permasalahannya, kamu harus semangat. Kemudian contoh satunya lagi, mereka
masuk ke dalam ruang rapat 1/1, dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian singkatan dan akronim. Singkatan ialah kependekan atau bentuk singkat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, misalnya itu S.com, yaitu singkatan dari sarjana komunikasi. Kemudian singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, misalnya DPR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM, singkatan dari halaman. Kemudian singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf, misalnya A.N. Itu singkatan dari atas nama. Akronim. Akronim adalah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, misalnya BIG, yaitu singkatan dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Misalnya, Bulog, itu singkatan dari Badan Urusan Logistik. Kemudian, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata. Contohnya yaitu IPTEK, yang singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya, yang ke-9, yaitu kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis terangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca. Yang ke-10, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, sang suami, si pengirim. Dan terdapat catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, sang pencipta, sang hyang widiksana. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai angka dan bilangan. Dapat diketahui bahwa bilangan dan angka merupakan hal yang berbeda. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor, dan lazimnya dalam penulisan kalimat, lambang yang digunakan atau angka yang digunakan yaitu angka Arab dan angka Romawi. Untuk ketentuan-ketentuannya yaitu yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, yang pertama, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Jadi di sini 1 juta itu bertindak sebagai bilangan. Terus kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Nah, karena ini dipakai untuk perincian, maka penulisannya itu menggunakan angka Arab. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat dapat diubah. Misalnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang kedua, panitia mengundang 250 orang peserta. Penulisan yang dihindari yaitu 3 menggunakan angka Arab, terus pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 250 orang peserta diundang panitia. Nah, itu hal yang harus kita hindari dalam penulisan bilangan. Yang ketiga,
Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Nah, di sini 10 triliun itu angka yang dituliskan cukup besar, maka untuk lebih memudahkan dibaca bisa dituliskan menggunakan huruf. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, 0,5 cm, 10 ons, 5 meter persegi, 2 jam 20 menit, Rp2.000, 100 yen. Terus yang kelima, angka digunakan untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Wijaya nomor 14. Untuk yang nomor 6, angka digunakan untuk menomori bagian karangan dari karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 yaitu menggunakan X, di mana itu merupakan angka Romawi. Terus pasal 5, halaman 252, surah Yasin ayat 9. Untuk aturan yang ketujuh yaitu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Untuk yang pertama bilangan utuh, misalnya 13, 20, 6.000. Untuk yang kedua yaitu mengenai bilangan pecahan, misalnya setengah, yaitu 1/2. Terus contoh selanjutnya yaitu 3/4, 3/4. Untuk aturan yang ke-8 yaitu penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad XX yang berarti abad 20, di mana itu menggunakan angka Romawi. Terus yang kedua mengenai contoh abad ke-20 itu menggunakan huruf dan angka Arab. Yang terakhir contohnya itu abad ke-20, di mana ini bilangan yang dinyatakan menggunakan hanya huruf. Yang ke-9, penulisan bilangan yang mendapatkan akhiran an mengikuti cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an. Terus untuk cara yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Misalnya rumah itu dijual dengan harga 120 juta rupiah. Nah, di sini tidak dituliskan hurufnya ya, karena itu bukan suatu dokumen resmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Next. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Aturan penggunaan tanda titik yaitu di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu seruan atau pernyataan. Yang kedua, di belakang angka atau huruf dalam bagan, daftar, dan juga ikhtisar. Yang ketiga, sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Yang keempat, di daftar pustaka. Letak tanda titik ini ada pada nama penulis dan judul tulisan yang berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Yang terakhir, sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh penggunaan tanda titik. 1. Mereka duduk di sana. Gunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, Irwan S. Gatot. Gunakan sebagai pemisah nama. Yang ketiga yaitu 900 orang. Digunakan sebagai pemisah angka. Next. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang dipakai untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Aturan penggunaan tanda baca koma. Pertama, menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Kedua, dipakai di antara unsur dalam perincian atau pembilangan. Yang ketiga, menjadi pemisah anak kalimat dari induk kalimat kalau anak kalimat mendahului induk kalimatnya.
Selanjutnya dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang ada pada awal kalimat dan juga di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lainnya. Selanjutnya menjadi kata pemisah seperti oh, ya, wah, aduh, dan lain dari kata lain yang ada pada kalimat. Yang terakhir menjadi pemisah petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Next. Dipakai antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dalam tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis secara urut. Dipakai untuk menjelaskan bagian nama yang baik susunannya dalam penulisan daftar pustaka. Dipakai antara nama orang dan gelar akademik yang menempel untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh penggunaan dari tanda baca koma. Yang pertama, sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Yang kedua, Nimas mencuci sepeda, Nina mencuci piring, dan Indi mengepel lantai. Next. Yang ketiga, penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma yaitu tanda yang dipakai sebagai kata ganti penghubung. Biasanya seringkali dipakai untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Aturan penggunaan tanda baca titik koma menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Yang kedua, menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh penggunaan dari tanda titik koma, yaitu sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Nimas mencuci sepeda, Nina mencuci piring, dan Indi mengepel lantai. Next. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang dipakai buat memisahkan sesudah perincian dan dipakai pada naskah drama untuk memisahkan antara nama dan dialog. Aturan penggunaan tanda baca titik kedua dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya, dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan, dipakai sebagai batas antara penerbit dan kota penerbit dalam daftar pustaka, dipakai sebagai pembatas keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Contoh dari penggunaan tanda titik dua yaitu nama, Rangga, Aditya Prasetyo. Yang kedua, karangan Ali Hakim, pendidikan seumur hidup, titik dua, sebuah studi, titik dua, sebuah terbit. Sudah terbit. Next akan dibacakan oleh rekan saya. 5. Tanda hubung atau tanda hubung merupakan tanda yang digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan kata. Aturan penggunaan tanda baca hubung yaitu 1. Dipakai untuk jadi penghubung suku kata dasar atau kata yang mempunyai himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. 2. Dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. 3. Dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. 4. Dipakai untuk merangkai satu kata dengan kata selanjutnya atau sebelumnya yang diawali dengan huruf kapital. Kata huruf dengan angka dan angka dengan kata atau huruf. 5. Dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Next. Contoh penggunaan tanda baca hubung. 12/12/2020. Besok kita semua akan jalan-jalan ke desa Pecaron. Misha menjadi peringkat ke-1 di kelasnya. 6. Tanda pisah. Aturan penggunaan tanda baca pisah. 1. Tanda baca pisah mempunyai beberapa aturan dalam penggunaannya. Di antaranya seperti berikut. Sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Untuk memberi penegasan terhadap keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadikan kalimat lebih jelas.
dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Next. Contoh penggunaan tanda baca pisah. Juan bekerja di kantor itu mulai Mei 2017 sampai September 2020. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan kalau dialog belum selesai. Jeda pada dialog atau penurunan suara. Aturan penggunaan tanda baca elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya untuk menuliskan naskah drama. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya dalam kutipan langsung. Contoh penggunaan tanda baca elipsis. Aku ingin liburan, gimana kalau kita berangkat minggu ini. Kemudian dia akan pulang ke rumahnya. Next. Tanda tanya yaitu sebuah tanda yang digunakan pada akhir kalimat atau kata yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Aturan penggunaan tanda bacanya. 1. Tanda tanya sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat. Tanda titik lebih mengarah pada kalimat pernyataan, sedangkan tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat yang bersifat pertanyaan. Contoh penggunaan tanda baca tanya. 1. Dia dilahirkan di tahun 2000. 2. Apakah jurusanmu? 9. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan sebuah kalimat, perintah, atau kalimat yang menunjukkan emosi atau perasaan. Next. Aturan penggunaan tanda baca seru. 1. Aturan penggunaan tanda seru yaitu pada akhir kalimat perintah. 2. Diakhiri ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, atau rasa emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda baca seru. 1. Ambilkan bukuku. 2. Semangat. 10. Tanda kurung. Tanda kurung merupakan tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Next. Aturan penggunaan tanda baca kurung. 1. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan inti pokok pembicaraan. 3. Untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan. 4. Untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks bisa dihilangkan. Contoh penggunaan tanda baca kurung. 1. Dilaksanakan sesuai dengan GBHN atau garis besar haluan negara. 2. Tabel itu tabel 2.2 menjelaskan tentang perbedaan antara hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda yang dipakai untuk mengapit kata. Kelompok kata yang dipakai sebagai koreksi yang biasanya digunakan buat membenarkan di dalam naskah. Next. Aturan penggunaan tanda baca kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. 2. Dipakai untuk menyatakan kalau ada kesalahan dalam naskah asli. 3. Untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang udah bertanda kurung. Contoh penggunaan tanda baca kurung siku. 1. Perbedaan kedua proses ini persamaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat halaman 30-35. Perlu diceritakan kembali di sini. 2. Permaisuri itu melihat raja dibunuh. Next. Selanjutnya 12. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang dipakai buat mengutip sesuatu. Biasanya dipakai untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah. Aturan penggunaan tanda baca petik. Yang pertama,
Untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh penggunaan tanda baca petik. Dia dikenal dengan julukan si pahit lidah. Aku tidak mengenal dia, kata Indah. Next. (13) Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal yaitu tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu seperti makna, ungkapan, atau terjemahan. Aturan penggunaan tanda baca petik tunggal. Yang pertama, untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan. Yang kedua, untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh penggunaan tanda baca petik tunggal sebagai berikut. Yang pertama, tok tok tok. Pintunya udah diketuk tapi nggak ada orang yang membuka. Yang kedua, beautiful berarti cantik. Next. Yang 14, tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda yang dipakai buat nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga dipakai sebagai pengganti kata atau. Aturan penggunaan tanda baca garis miring. Yang pertama, tanda garis miring digunakan di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contoh penggunaan tanda baca garis miring. 7 garing PK garing 1973. Yang kedua, Jalan Keramat. 3 garing 10. Next. Yang 15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof yaitu tanda yang digunakan untuk menyingkat kata yang hilang dari bagian huruf atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Aturan penggunaan tanda bacaan penyingkat atau apostrof. Yang pertama, tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, Ali, kan, Kuswarti, atau kan sama dengan akan. Malam telah tiba, telah sama dengan telah. Next. Atas penjelasan materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.